Selamat pagi anak kelas 2. Hari ini kita belajar Bahasa Indonesia Matematika atau Tematik, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Ya, ini lanjutan dari pembelajaran yang kemarin. Diperhatikan baik-baik ya, Nak. Di saat ini kita akan mempelajari yaitu tentang memaknai ungkapan. Ungkapan terdiri dari beberapa kata. Ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama. Perhatikan contoh ungkapan berikut. Menggunakan kata hati. Nah, sekarang kita menggunakan kata hati. Contohnya, buah hati artinya anak, berat hati artinya tidak ikhlas, rendah hati artinya tidak sombong. Nah, ini hanya menggunakan kata-kata hati. Nah, di sini tadi ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama. Jadi ini sama, ada hati, hati, hati. Tetapi artinya berbeda. Ya. Oke, berikut kita akan membaca sebuah teks. Nah, sambil dibaca juga ya, Nak ya. Setiap hari Minggu, aku bersama keluargaku bergotong royong membersihkan rumah. Aku bertugas mengelap jendela, ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah bertugas membersihkan langit-langit rumah, sedangkan kakakku mendapat tugas membersihkan perabotan. Kami melakukannya dengan senang. Rumah pun menjadi bersih dan nyaman. Nah, ini teksnya. Bagi yang belum lancar membaca, dia baca berulang-ulang ya. Nah, bacalah kalimat berikut. Yang pertama, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Tadi sudah tahu artinya rendah hati ya. Ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Buah hati berarti anak ya. Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Berarti di sini buah tangan. Artinya apa? Iya, oleh-oleh. Udin dijuluki cepat kaki, ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Kelima, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Di sini yang bertulis miring itu adalah ungkapan. Nah, di sini tulislah arti ungkapan terdapat pada teks tadi. Nah, inilah contohnya. Rendah hati artinya menyadari keterbatasan kemampuan diri atau tidak sombong. Buah hati artinya anak. Buah tangan itu oleh-oleh. Cepat kaki, ringan tangan artinya rajin bekerja. Kepala dingin itu artinya tenang dan sabar. Ya, sampai sini. Nah, kita lanjut lagi pembelajaran kita. Nah, sini kita pembelajaran 6. Menggunakan ungkapan dalam cerita. Nah, ingat ungkapan dalam cerita. Ungkapan dapat kita temukan pada sebuah cerita. Contoh ungkapan, tangan kanan, rendah hati. Kalau tangan kanan maknanya itu adalah orang kepercayaan. Kalau rendah hati maknanya tidak sombong. Ya, perhatikan. Nah, di sini kita akan membaca sebuah teks ya dalam percakapan. Oke, mari kita baca bersama-sama. Ayah dan Udin. Ayah, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Datang Udin. Aku ingin pergi ke kebun binatang. Nah, di sini mereka merencanakan sesuatu. Sini Mutiara, bagaimana kalau kita pergi ke pegunungan saja? Nah, si ibu menjawab apa tadi? Si ibu menjawab, wah ada dua pendapat nih mana yang perlu dipilih. Si Udin, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Ayah, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Nah, jadi di sini mereka melakukan percakapan ya. Begini saja kata Mutiara. Saya punya usul liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Datang Udin. Kakak baik sekali, maaf ya kak. Aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Nah, di sini menunjukkan sikap yang sopan terhadap kakaknya ya. Yang bisa menimbulkan hidup rukun. Nah, dari si ibu, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kepala dingin tadi artinya apa? Ya, kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, ceritakan isi percakapan di atas bersama dengan bahasamu sendiri. Kalian dapat mempersiapkan cerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, dengan menceritakan di atas, nah ini ada pertanyaannya. Dengan menjawab pertanyaan ini berarti kamu sudah bisa menceritakan teks yang di atas dengan berulang ya. Yang pertama tadi di sini ditulis apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Apa? Iya, pintar. Itu rencana berwisata. Nah, selanjutnya yang kedua, kapan rencana wisata dilaksanakan? Iya, hari Minggu. Siapa yang mengusulkan tujuan wisata?
Ya, Udin dan Mutiara. Tadi tujuannya kemana ya? Kemana Udin ingin berwisata? Ke kebun binatang. Kemana Mutiara ingin berwisata? Ya, ke pegunungan. Jadi tadi ada dua ya. Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Nah, kenapa? Itu karena persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa dalam Pancasila? Ayo, sila keberapa itu? Sila kedua, ya. Apakah ayah memberi kesempatan kepada anaknya untuk menentukan tujuan wisata secara adil? Iya. Menurut pendapatmu, berwisata itu merupakan penerapan sila keberapa dalam Pancasila? Sila kedua Pancasila. Tahu ya isi sila kedua Pancasila? Oke, ini tadi ya sudah keluarga Udin yang berwisata. Tadi sudah ya nak ya. Nah, oke kita lanjut lagi. Nah, sekarang di pembelajaran 6. Membaca lambang dan menulis, membaca dan menulis lambang bilangan. Ayo ingat kembali ya. Bilangan-bilangan yang seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau ini satu tumpukan 100, ini 100, ini 100, ini 100, ini ada 4 tumpukan, berarti 400. Ditambah ini 40, ditambah 7, harusnya 447. Kalau di bilangan 447 dibaca menjadi 447. Ya, masih diingat ya sayang ya. Oke, kita lanjut lagi. Sini. Diperhatikan baik-baik. Nah, di sini carilah sebuah tiket bekas. Mintalah bantuan ayah, ibu, atau saudaramu dengan bahasa yang sopan. Laporkan isi dari tiket tersebut. Nah, berikut adalah contohnya. Contohnya, saya mendapat tiket masuk ke kebun buah. Pada tiket masuk tersebut tertulis nomor 354. Nah, perhatikan tiketnya. Nah, perhatikan nomor salah satu tiket masuk ke kebun buah. Tuh, 354 sebagai kubus satuan berikut. Nah, inilah dia 300, ini 50, ini 4. Kalau ditulis menjadi 354. Ya. Nah, ini kemarin sudah kita bicarakan. Nah, kita ini jawab bersama ya. Tulis lambang bilangan berikut dengan kata-kata. Nah, berarti dengan kata-kata 675. Berarti iya 675. Kalau 565 menjadi 565 dan sebagainya. Nah, diingat kalau menuliskan lambang bilangan dengan kata-kata seperti ini ya. Dibaca dulu angkanya baru ditulis. Nah, begitu juga dengan menulis. Coba dulu. Oke, sampai situ ya, sampai sini. Demikian juga kalau menulis bilangan ke kata-kata menjadi bilangan ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kalau belum ada yang belum paham, tanya sama Miss Christine ya. Maaf ya kalau Bu Christine terlalu cepat berbicaranya. Nah, sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi.